Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara 3, suaranya anak bangsa, bersama produk Laziza, ayam tangkap dan cireng pempek. Tinggal digoreng, tinggal makan. Hari ini bahagia sekali saya kedatangan seorang tamu istimewa. Kita undang dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Ai. Terima kasih loh Bu Ai sudah hadir di Suara 3. Kita ingin bincang-bincang ringan nih Bu Ai. Saya membaca fenomena hari ini, banyak sekali orang sukses, tapi banyak juga orang yang mengaku sukses tapi nggak bahagia. Ini ada apa dengan mereka ya? Kesuksesan diraih, punya harta benda dan lain-lain, tapi kadang-kadang di bagian lain dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Misalnya ada fenomena orang bekerja kantoran ya, pagi-pagi sudah berangkat, anaknya masih tidur, pulang kerja malam-malam anaknya sudah tidur, sehingga tidak ada waktu untuk berdialog dengan mereka. Padahal menurut kita, dialog yang sederhana antara orang tua dan anak itu menjadi bagian penting dalam rangka mengkualitaskan hidup. Nah, Bu Ai sebagai praktisi parenting ya, yang sudah bertemu banyak orang, kira-kira menghadapi atau merespon fenomena ini dari sudut pengasuhan atau sudut parenting seperti apa Bu Ai? Sebelumnya terima kasih Suara 3 sudah mengundang saya di sini. Kalau tadi pembicaraan Pak Mukti itu tentang kurangnya dialog dalam rumah tangga, gitu. Jadi mereka bekerja dan bekerja sehingga tidak pernah menyapa perasaan. Nah, gimana ya, anak-anak di rumah itu kan butuhnya bukan hanya sekedar dikasih uang, dikasih makan, gitu kan, tapi dia juga butuh perasaannya disapa. Oke. Nah, keren sekali nih kalimat perasaannya disapa, dan itu yang kurang sekali dari kehidupan modern gitu ya. Jadi jangan lagi ada alasan kenapa kok anak saya begitu tidak patuh kepada saya, orang tuanya, padahal semua udah saya berikan. Saya kan bekerja untuk dia, Bu, gitu kan. Seolah-olah melakukan pembenaran ya. Ya, dia lupa, dia tidak pernah menyapa perasaan. Jadi orang tua di sana banyak sekali gitu yang lupa itu. Apa kabar Pak Mukti, misalnya gitu ya, gitu kan. Itu kan merasa aku diperhatikan. Apalagi sekarang tantangan dunia baru ya, era baru di mana kita sudah jadi rahasia umum lah. Dialog mereka, jangankan anak-anak ya, orang tua sendiri itu kadang-kadang tanpa sadar itu dialognya dengan gadgetnya sendiri, anak-anak dialognya dengan gadgetnya sendiri, sehingga secara jarak itu dekat, tapi secara komunikasi menjadi jauh. Nah, ini bagaimana mensiasati fenomena lebih dekat dengan gadgetnya daripada lebih dekat dengan anak atau orang tuanya? Harus duduk bersama. Saya pikir duduk bersama, kesepakatan bersama dengan anak-anak. Nah, katakan perasaannya. Jadi mama gitu ya, merasa bahwa akhir-akhir ini kita jarang sekali bicara, itu. Nggak langsung, masa sih mah gitu, pasti anak begitu ya. Jadi tergantung usianya. Kalau sudah dibiasakan berdialog dengan anak ketika dia masih balita, itu nanti ke atasnya dia selalu merindukan itu. Jadi betapa penting dialog orang tua dengan anak, meskipun di tengah-tengah suasana zaman yang sepertinya suasana ini tuh agak kesulitan ya hari-hari ini, karena memang ada semacam sosok baru yang namanya gadget dengan seluruh hiruk pikuknya di dunia maya, sehingga waktu dialog yang sebenarnya hanya dibutuhkan beberapa menit itu udah luput ya dari kehadiran orang tua dan anak ya. Sebetulnya kita nggak boleh lah menyalahkan gadget, iya kan? Jadi ketika orang tua memberikan gadget kepada anak juga harus pakai dialog. Iya. Nah, ini ayah berikan gadget kepadamu bukan untuk memisahkan kita misalnya kan. Kadang-kadang ya udah nih ayah berikan supaya kamu lebih pintar misalnya, atau keperluanmu gadget ini gitu. Kita kadang-kadang suka lupa ya, nyalahin gadget terus, seolah-olah gadget itu barang yang tadi Pak Mukti bilang jadi tersangka. Akhirnya anak-anak nggak tahu gadget. Sebenarnya itu pelarian aja ya, pelarian orang tua yang tidak punya kemampuan untuk menyempatkan dialog dengan anaknya. Iya nih, main dulu gitu kan.
apa ngegame. Game mulu ya. Terus disalahin, misalnya marah-marah. Semakin dimarahin anak-anak semakin jauh ya. Pertanyaan itu sering banget kalau saya pergi kemana-mana. Saya bilang, Bu, yang ngasih gadget ke anak siapa? Kan dia ketawa. Iya. Saya, Bu, kata dia gitu. Allahu Akbar, ya sudah. Pokoknya kita sekarang, ayo belajar lagi, gitu Pak. Nah, sehingga kata kuncinya di antara salah satu kata kunci penting dari parenting atau pengasuhan itu adalah dialog dengan menyapa perasaannya. Nah, terus Bu Ai, apalagi nih yang kira-kira bisa menjadi solusi bagi terciptanya satu kehidupan harmoni di keluarga selain dialog tadi, apalagi kira-kira Bu? Perhatian ya. Perhatian ya. Iya. Dari dialog itu kan urutannya itu pasti perhatian. Iya. Dari dialog yang bagus, kemudian cukup perhatian, dia nggak butuh perhatian orang di luar. Iya. Jadi khususnya anak perempuan ini Pak Mukti, anak perempuan harus cukup perhatian dari ayahnya. Nah ini nih, saya lumayan agak tersenggol nih, ya nggak? Sebagai seorang ayah yang jangan-jangan selama ini udahlah untuk urusan anak perempuan di rumah cukup mamanya aja, cukup bundanya aja, cukup ibunya aja ya. Sementara laki-laki kan tugasnya memang keluar, itu kurang tepat ya kalau dari sisi parenting. Kurang tepat, itu banyak kok. Pak Mukti nggak usah merasa sedih, bukan Pak Mukti satu-satu. Iya. Jadi saya mengajak para ayah, ayo ayah pulang ke rumah, sapa anak-anak. Ya. Kenapa? Karena dari ayahlah anak-anak merasa yakin, merasa pede ketika disapa perasaannya, kemudian diperhatikan, kemudian menjadi manusia yang terpilih, tidak sembarangan di luar. Ketika di sekolah misalnya, dia nggak mau disenggol-senggol sama lawan jenisnya. Gitu. Itu kenapa? Karena dia cukup perhatian dari rumah, terutama ayah. Coba Pak Mukti lihat di Quran itu, dialog anak itu lebih banyak ayah dan anak. Ibu hanya sedikit. Ya, saya belum mengulik lagi, tapi teman-teman pasti semuanya, abadi Pak Mukti bisa ngulik lagi berapa banyak itu dialog anak dengan ayahnya dalam Al-Quran. Terima kasih loh Bu Ai sudah membersamai kita di Suara 3. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita terus bisa membincangkan dan membicarakan ini, mendiskusikan ini untuk bisa mengedukasi dan menginspirasi banyak orang yang kebetulan punya atau memiliki program-program tentang pengasuhan atau parenting. Dengan perspektif ini kita bisa berharap untuk dapat mengkualitaskan diri. Sampai jumpa di perbincangan yang menarik pada hari-hari mendatang hanya di Suara 3, suaranya anak bangsa bersama Ayam Tangkap dan Cireng Pempek.